memancarkan keindahan. Bagaimana tetangga kita, bagaimana saudara kita, bagaimana masyarakat kita, ketika dalam kehidupannya sulit, terjadi hambatan, maka menolong mereka adalah sedekah. Menyingkirkan kesusahan mereka adalah sedekah. Hikmah yang lain, teman-teman, dari sedekah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, diharapkan kelak kita mendapat syafaat beliau. Teman-teman sekalian, kajian kita malam ini mengenai sedekah. Ini adalah bagian yang kedua dari kajian kita tentang sedekah dari bagian pertama tempo hari. Kajian kedua ini, sedekah, kita tinjau dengan dalil-dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Sikap kita ketika dibacakan ayat-ayat dan hadis, tidak ada pilihan lain selain kita sami'na wa ata'na. Artinya, kita mendengar, kita membenarkannya, dan kita melakukannya. Sedekah, teman-teman, adalah solusi yang diberikan Allah bagi kemaslahatan kita. Kemaslahatan untuk mereka yang melakukan sedekah dan kemaslahatan bagi mereka yang menerima sedekah. Hidup ini akan menjadi berkah ketika kita melakukan sedekah. Mendamaikan orang yang berselisih adalah sedekah. Mengucapkan kalimat yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika berjalan ke masjid adalah sedekah. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu indahnya sedekah ini sehingga terjadi kedamaian di atas dunia dan terjadi saling tolong-menolong di atas dunia. Bukan hanya bagi kita sesama umat Muslim, tetapi ini berlaku juga untuk seluruh umat manusia. Ketika dua orang berselisih, atau dua kelompok berselisih, atau dua negara yang berselisih, maka kewajiban kita mendamaikannya. Di samping melakukan kewajiban, itu bagian tindakan dari sedekah. Bicara hanya yang baik-baik saja, itu pun sedekah. Langkah kita ke masjid, itu juga sedekah. Sedekah dalam hal apa? Sedekah untuk tubuh kita. Dengan melangkah ke masjid, tubuh sehat, pikiran sehat, dan sarana transportasi menuju masjid dijamin akan baik. Bahkan dalam perjalanan itu, jika ada onak dan duri yang menghalanginya, menyingkirkan onak dan duri juga bagian dari sedekah.
Onak dan duri dalam perjalanan ke masjid itu perjalanan fisik. Onak dan duri dalam perjalanan hidup adalah perjalanan panjang. Agama kita mengajarkan keindahan. Bagaimana tetangga kita, bagaimana saudara kita, bagaimana masyarakat kita ketika dalam kehidupannya sulit, terjadi hambatan, maka menolong mereka adalah sedekah. Menyingkirkan kesusahan mereka adalah sedekah. Hikmah yang lain, teman-teman, dari sedekah adalah menolak bala. Bersedekahlah ketika kamu sehat, ketika kamu suka harta, ketika takut miskin, dan ketika masih berkeinginan kaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, sedekah itu mengantarkan kita sehat dari segi psikis maupun dari segi fisik. Bagaimana ketika kita sedang suka-sukanya dengan harta, Allah menghendaki kita bersedekah. Padahal matematika kehidupan kita, ketika kita suka harta, maka harta itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dan menjadi investasi kita untuk masa depan tanpa dikurangi. Tetapi Allah menghendaki harta yang sedang kita sukai itu kita sedekahkan. Ketika kita takut miskin, bagaimana miskin ini menjadi momok bagi sebagian kita, sehingga berapapun harta yang kita kumpulkan, kita usahakan tidak keluar lagi. Tetapi Allah menghendaki ketika kamu takut miskin, maka sedekah, kata Allah. Ketika kita ingin kaya, Allah juga menghendaki kita bersedekah. Jadi teman-teman sekalian, sedekah adalah perisai diri, pakaian diri yang kita kenakan dalam segala cuaca, dalam segala situasi, dan dalam kondisi dan posisi dimanapun kita berada. Apakah ketika kita sedang suka-sukanya pada harta, atau ketika kita dilanda ketakutan akan kemiskinan, atau bahkan ketika kita berkeinginan kaya. Indah sekali bersedekah, teman-teman sekalian. Hikmah yang lain adalah mengekalkan harta. Sebanyak-banyaknya kita mengumpulkan harta, maka harta itu akan habis bersama dengan perjalanan waktu. Harta yang kita miliki saat ini 1 miliar, maka 10 tahun kemudian angkanya tetap 10 miliar, teman-teman sekalian, tetapi nilainya sudah jauh berkurang. Untuk sebagian orang mengekalkan harta dengan membeli logam mulia, dalam hal ini umumnya berbentuk emas. Tetapi sekekal-kekalnya nilai emas, maka ketika ajal kita tiba, maka seluruh harta yang kita miliki urusannya sudah selesai. Nah, bagaimana harta ini agar kekal pada kita? Maka cara yang paling cerdas adalah menyimpannya di bank Allah. Nah, bagaimana cara menyimpan di bank Allah? Maka kita sedekahkan. Harta yang sudah kita simpan pada sisi Allah adalah harta yang kekal. Kekal di dunia, kekal juga di akhirat. Teman-teman sekalian, harta yang kekal kita simpan pada Allah itu bukan hanya kekal dalam jumlah, tetapi juga kekal dalam nilai.
Bahkan nilai itu terus bertambah dari 1 menjadi 2, dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hingga 10 kali lipat. Barang siapa yang bersedekah senilai 1 kurma, Allah menerima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah kembangbiakkan seperti kalian mengembangbiakkan hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 1 yang kita sedekahkan, maka balasan untuk kita adalah 10. Bahkan teman-teman sekalian, ketika sedekah ini kita lakukan dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, balasannya bukan hanya 10, melainkan 700. Demikian teman-teman, cara cerdas untuk mengekalkan harta yang kita miliki adalah dengan bersedekah. Kita titipkan pada bank Allah, dan pada bank Allah itu harta bukan hanya kekal, melainkan terus bertambah 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Hikmah yang lain dari bersedekah teman-teman sekalian, dimudahkannya oleh Allah kita mencari rezeki halal. Ilustrasinya demikian teman-teman. Ketika kita punya bak atau penampungan air ini ketika kita kuras setiap hari, maka air yang masuk itu dijamin adalah air yang bersih. Dia tidak berlumut, dia tidak kadaluarsa, dia selalu dalam kondisi segar. Maka makanlah yang halal lagi baik, dan syukurilah nikmat Allah. Hanya kepada Allah lah kalian bersedekah. Surat An-Nahl ayat 114. Teman-teman sekalian, bagaimana mungkin kita membelanjakan harta kita? Bagaimana mungkin kita mengeluarkan harta kita? Bagaimana mungkin kita bersedekah terhadap harta kita ketika kita mencarinya dengan cara yang tidak halal? Maka ketika orang bersedekah menjadi pakaiannya, dijamin dia pelan-pelan selalu mengumpulkan hartanya, selalu bersedekah dengan rezeki yang halal. Hikmah yang lain teman-teman sekalian, seperti hikmah yang sudah saya sebutkan di atas, adalah dilipat gandakan harta ini oleh Allah. Berapa kelipatannya? Kelipatan yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 160, adalah 10 kali lipat. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Demikian surat Al-An'am ayat 160. Teman-teman sekalian, tidak ada satupun bank konvensional di atas permukaan bumi ini yang melipat gandakan simpanan kita sampai 10 kali lipat. Sudahlah dia menjadi 10 kali lipat, kemudian nilainya tidak mengalami inflasi. Nah, kelipatan yang lain adalah 700 kali lipat. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah berupa 10 butir sadara, berupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya,
dan Allah maha luas karunia-Nya. Demikian bagi orang-orang yang mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi teman-teman, tidak ada kata lain ketika kita mendengarkan ayat dan hadis kecuali sikap kita hanya mendengarkan kemudian menyimak dengan benar dan akhirnya melakukan. Baiklah teman-teman, mulai hari ini sedekah adalah pakaian kita yang akan kita kerjakan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi sedang berhajat pada harta, dalam kondisi sedang miskin, dan dalam kondisi sedang tidak miskin. Kajian-kajian berikutnya akan kita bahas di kesempatan yang lain sesudah acara ini. Diharapkan teman-teman silahkan bertanya. Tak ada gading yang tak retak. Jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.